Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuldahul mu'min min juhrin wahidin marratain. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ta'mir Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para ulama, kiai yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Jamaah salat maghrib dan jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, melihat kondisi isu yang beredar saat ini, maka perlu kaum muslimin untuk sama-sama belajar satu pembahasan di dalam kitab Su'al Muyassar fil Adyan wal Madahib wal Ahzab al Mu'ashirah, di mana pada jilid yang kedua dari kitab ini, di antaranya dibahas tentang asyuyu'iyah atau faham komunisme. Penting bagi kaum muslimin untuk memahami betapa bahayanya faham ini, sehingga ketika saat ini berbagai macam pihak dan elemen, terutama kaum muslimin, menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, kita masuk kepada pembahasan kitab ini, di mana ada 13 poin daripada pemahaman komunis yang berbahaya, di mana di antara ajaran tersebut yang pertama adalah terkait dengan ahamul afkar wa mu'taqidatis syuyu'iyah. Ini merupakan gagasan dan ideologi paling penting dari komunis. Jadi gagasan yang paling penting bagi mereka orang-orang komunis, yang pertama adalah ingkar wujudillahi ta'ala wa kullul ghaibiyah, mengingkari keberadaan Allah yang maha tinggi dan alam gaib, perkara-perkara gaib, mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang komunis ketika
ketika satu negara dikuasai oleh rezim komunis, sudah pasti mereka akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Karena bagi mereka tidak ada alam akhirat. Wal qawlu bi anna al-mada hiya asasu kulli syai'. Ini menurut mereka, materi adalah pondasi segala sesuatu. Jadi tujuan bagi mereka hidup mereka adalah materi semata. Jadi orang mati dosa, Pak. Mengapa orang mati dosa? Wis pokoke dunyane rampung wis bubar. Menurut mereka. Maka tidak heran ideologi komunis mencuat, maka pembantaian terjadi di mana-mana. Maka ini yang tidak kita inginkan. Kemudian di antara yang kedua, wasyi'aruhum, semboyan mereka, syiar mereka, nu'minu bisalasati. Ini mereka orang-orang komunis beriman kepada tiga hal: Karl Marx, Lenin, kemudian Stalin. Ini adalah tokoh-tokoh komunis tingkat internasional. Kalau tidak salah, Marxis itu di Soviet, kemudian Lenin di Rusia, kemudian Stalin. Stalin di mana? Soviet. Ini tokoh mereka, tokoh tingkat dunia. Kalau di Indonesia, tokoh-tokoh kelas lokal, dulu kita kenal ada namanya Sema'un dan Darsono. Kemudian yang ketiga, yuharibunal adyan, mereka memerangi semua agama. Maka komunis ini dikenal dengan faham anti agama. Bukan hanya Islam yang diperangi oleh komunis, tetapi semua agama. Maka kita kenal di ketika berkuasa dulu komunis di Rusia Soviet, bukan hanya masjid yang dihancurkan, tetapi juga gereja-gereja Kristen Ortodok. Semuanya, semua agama diperangi. Wa ya'tabirunaha wasilatan litahdhiri syu'ub, dan menganggapnya sebagai candu bagi bangsa. Bahasa keluar baca dengan wong komunis niku nganggep agama niki dadi candu, membahayakan bagi eksistensi keberadaan bangsa atau negara komunis. Maka tidak heran ketika dulu tahun 1948 siapa yang dibantai di Madiun? Para kiai, tokoh-tokoh agama, para santri, dan juga para pejabat, ada bupati dan lain sebagainya. Jadi tokoh-tokoh agama yang dianggap menghalangi ideologi mereka, maka ini yang akan diperangi oleh mereka. Maka ketika kondisinya sudah genting seperti ini, kaum muslimin harus merapatkan barisan, bersatu untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Kemudian wahadiman lirra'simaliyah wal imbriyaniyah, dan menganggap agama itu membantu paham kapitalisme dan imperialisme. Kemudian yuharibunal malkiyatil fardiyah wa yaquluna bisyu'iyyatil amwal wa ilgha'il warasah. Kaum komunis ini memerangi kepemilikan individu. Maka di satu negara yang berfaham atau berideologi komunis, tidak ada hak individu, kepemilikan individu. Bahasa kulan baca dengan dua lemah, itu bukan milik jenengan. Kalau negara tersebut negara komunis, jadi kita tidak boleh memiliki. Nanti kalau suatu ketika kita meninggal, ini apa yang kita harusnya diwariskan di dalam hukum Islam kepada anak cucu kita, diambil oleh negara. Maka ini bertentangan dengan syariat Islam. Jadi menurut mereka, wa yaquluna bisuyu'atil amwal, meyakini kepemilikan harta bersama. Walaupun pada prakteknya negara-negara komunis itu rakyatnya tetap sengsara. Padahal slogan-slogan mereka itu ingin memperjuangkan kaum lemah, kaum proletar. Kalau di pabrik itu buruhnya,
atau petani ini buruh taninya. Ini mereka perjuangkan. Tetapi pada kenyataannya ketika dulu Ketua Gerwani dikirim oleh presiden ke Soviet untuk mengamati negara yang berfaham komunis ini seperti apa, ternyata mendapati yang kaya itu hanya petinggi-petinggi partainya, petinggi-petinggi partai komunis, sementara masyarakat dan rakyat tetap sengsara. Kemudian menghapuskan warisan, karena seluruh harta dimiliki oleh negara, seolah-olah menjadi milik bersama. Kemudian yuhakkimuna as-sum bil hadid wan nar, mereka menjalankan pemerintahan dengan besi dan api, yang dimaksud melaksanakan pemerintahan dengan cara diktator. Diktator niku kaya kudu manut nduwuran. Orang manut sikat dengan cara diktator. Wala majal li imalil fikri, tidak ada ruang untuk menggunakan akal pikiran yang ada, yang sehat. Maka usulan-usulan apapun akan mentok ketika itu bertentangan dengan ide-ide orang-orang yang berfaham komunis. Kemudian selanjutnya, al-ghayatu indahum qarrul wasilah, bagi mereka tujuan itu menghalalkan segala cara. Ketika kita lihat dalam sejarah, ketika komunis melakukan pemberontakan di negara ini tahun 1948, tahun 1965, di mana di antaranya para jenderal yang dibunuh oleh mereka. Siapa yang membunuh mereka? Apakah penjahat? Apakah preman yang bertato? Apakah pencopet atau mafia narkoba? Bukan. Yang membunuh mereka adalah teman sejawat mereka. Siapa dulu? Cakrawirawa. Sesama tentara yang mungkin pernah bercengkrama bersama mereka, berupacara bendera bersama, berbaris bersama. Tetapi ketika ideologinya berbeda dengan mereka, dianggap menghalangi keinginan mereka, maka dibunuh dengan cara yang sadis. Kita lihat seperti ada Brigadir Jenderal Katamso yang sebelum meninggal dia sebenarnya Letnan Kolonel Katamso, cuma kemudian setelah dibunuh oleh komunis dia mendapatkan gelar Anumerta. Gelar Anumerta adalah gelar yang diberikan setelah meninggal dunia. Jadi munggah pangkat tapi wis ninggal, Pak. Maunya Letnan Kolonel, begitu wis ninggal diunggahna pangkatnya jadi Brigadir Jenderal. Letnan Katamso dibunuh. Oleh siapa yang membunuh? Bawahannya. Karena kaum komunis ini untuk mewujudkan cita-cita mereka, mewujudkan keinginan mereka, menghalalkan berbagai cara. Ketika dulu di Indonesia tidak langsung bisa mendirikan partai komunis, masuk secara perlahan, melakukan infiltrasi, penyusupan, menyusup ke partai-partai, kemudian masuk ke militer, kemudian membentuk organisasi-organisasi yang seolah-olah memperjuangkan kaum kecil. Kita kenal ada BTI, Barisan Tani Indonesia. Kemudian Gerakan Wanita Indonesia. Kemudian ada perkumpulan kesenian. Seolah-olah memperjuangkan, masuk secara perlahan. Kemudian setelah kondisinya memungkinkan, baru mereka melancarkan aksinya. Kemudian selanjutnya, wa ya'taqiduna bi anna la akhirata wa la 'iqaba wa la sawaba fi ghairi hadhihi al-hayati dunya. Ini keyakinan mereka. Mereka meyakini tidak ada akhirat,
sadis, dengan kejam. Pikirannya orang akhirat, tidak takut dosa, meyakini tidak ada akhirat, wala iqoba, tidak ada siksa, karena gak ada akhirat menurut keyakinan mereka. Wala sawab, tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, melainkan yang mereka yakini hanya kehidupan dunia ini. Pokoknya ngerti nih, senang dunia rampung, wis bubar. Menurut keyakinan orang komunis. Kemudian selanjutnya, tu'minu suyu'iyya bisira'i wal 'inafi wa tas'a li isaratil haqqi wad daghinati bainal ummal wa ashabil a'mal. Orang komunis itu meyakini konfrontasi. Ini di antara upaya mereka. Biasanya mereka senang melakukan konfrontasi, pertentangan. Rakyat dipanas-panasi supaya dia memberontak kepada penguasanya. Maka hati-hati. Hati-hati ketika ada kondisi yang mungkin mengacaukan supaya kita ini dipecah belah, diadu domba. Seorang karyawan dibikin bagaimana caranya konfrontasi kepada juragan atau majikan, menuntut gajilah, menuntut inilah, dela-dela demo dan lain sebagainya. Kemudian walaina fi kekerasan. Maka hampir di negara yang berfaham komunis, penindasan kekerasan itu menjadi perkara biasa. Beberapa bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, di Uyghur Cina, di mana kaum muslimin diintimidasi di sana, diintimidasi, disiksa, tidak boleh menampakkan syiar-syiar Islam. Wa tas'al isaratil haqqi, mengobarkan api kedengkian satu dengan yang lainnya, dipecah belah, diadu domba. Maka ini ngeri ketika kondisinya seperti ini. Maka waspada kaum muslimin ketika diadu domba anak bangsa ini. Kalau dulu ini seperti di Rusia yang terjadi, itu konfrontasi yang dilakukan bainal ummal wa ashabil a'mal, antara para buruh pekerja dengan pemilik usaha. Maka di Rusia dikenal dengan adanya revolusi apa namanya? Gersovik apa namanya? Nah, itu revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh menentang para majikannya, pemberontakan besar-besaran, sehingga kondisi negara chaos ketika itu. Kemudian selanjutnya ad-daulah hiyal hizbi wal hizbi wad daulah. Jadi bagi mereka prinsip orang-orang komunis, negara adalah partai komunis. Partai komunis adalah negara. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Artinya keinginan mereka ingin menguasai suatu negara. Di mana bercokol ideologi komunis dan membesar, maka keinginan mereka menjadikan negara tersebut menjadi negara komunis. Maka di negara ini tahun 1948 terjadi pemberontakan. Belum berhasil, kemudian mereka mereda. Tahun 1965 melakukan pemberontakan lagi. Kemudian selanjutnya yahdibuna al-masajid wa yakhulunaha ila dawri tarfiyah wa maraqiz lil hisbi. Mereka menghancurkan masjid-masjid. Masjid dihancurkan, tempat-tempat ibadah dihancurkan, diubah menjadi tempat-tempat kesenangan. Mungkin masjid dirubah menjadi karaoke, dirubah menjadi diskotik dan lain sebagainya, atau dijadikan sebagai markas-markas partai mereka. Maka ketika dulu yang terjadi di Rusia, di Uni Soviet,
Itu ada gereja yang tadinya sekian ribu tinggal hanya 500. Ada masjid yang sekian ribu dihancurkan. Kemudian selanjutnya, wa yamna'unal muslim idharu sya'airi diniyah, melarang kaum muslimin untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Maka ketika ideologi berkuasa di satu negara, tidak mungkin boleh ada adat, Pak. Wanita-wanita berjilbab tidak boleh, seperti yang terjadi di Uyghur, Cina. Mau beribadah harus sembunyi-sembunyi. Karena agama dianggap musuh bagi mereka. Semua agama. Amma tina'il mushaf wa huwa jarimah. Menyimpan mushaf Al-Quran dianggap sebagai penjahat. Nyimpan Quran tok nang jero mbak darani penjahat. Kalau ada yang ketahuan menyimpan mushaf ini bagi negara yang berideologi komunis, maka ditangkap. Kemudian yu'aqabu 'alaiha bisijni, di penjara. Menyimpan Quran di penjara. Belum membaca ini. Belum membaca. Baru menyimpan saja. Kalau mau membacanya, artinya mereka melarang semua syiar-syiar Islam. Maka dalam kondisi saat ini kaum muslimin harus bersatu padu, berjuang bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Mungkin kita orang kecil, ketika mengusulkan mungkin belum tentu diterima. Kita berdoa, disisipkan dalam doa-doa kita, mudah-mudahan para pemimpin negara ini diberikan hidayah untuk mempertahankan kebenaran. Kita berdoa. Para ustadz, para kiai harus berani menyampaikan di tengah-tengah masyarakat tentang bahaya ideologi komunis. Harus disampaikan dalam mimbar-mimbar Jumat ataupun yang lain. Bukan kita ingin memperkeruh masalah, tetapi kita ingin memahamkan kepada masyarakat betapa bahaya faham ini. Kemudian selanjutnya wa ya'tamiduna 'alal ghadri wal khiyanah wal ikhtiyalat. Kaum komunis dalam menjalankan aksinya mereka bersandar pada kecurangan, melakukan kecurangan. Bagi mereka kecurangan tidak mengapa, karena mereka tidak mengenal adanya akhirat, tidak mengenal adanya siksa, tidak mengenal adanya pahala. Melakukan kecurangan, melakukan pengkhianatan dan penculikan. Dulu para jenderal itu yang dibunuh, diculik oleh mereka. Untuk menyingkirkan musuh mereka, liizahatil khusumi walau kanu min a'dha'il hisbi. Menyingkirkan musuh mereka sekalipun musuh itu dari anggota partainya. Anggota partainya sendiri yang dimaksud partai komunis. Wong balane dhewek betegel. Aja maning wong liya. Bahaya partai komunis itu. Kemudian yang terakhir, yaqulu Lenin. Ini Lenin salah satu petinggi komunis internasional. Karena ada Marxisme, Lenin, kemudian Stalin. Lenin mengatakan in halaka salasata arba'il alam laisa bisyai. Kalau 3/4-nya binasa, habis semua orang. Tidak menjadi masalah, enggak mengapa. Yang penting innama syai' alhamu wa ayasbarul bagi syu'iyyan. Yang terpenting bagi mereka 1/4-nya yang tersisa itu menjadi komunis. Maka mereka melakukan pembantaian di mana-mana. Jadi umpamane wong 100 sing 75 iki dipateni,
Gawe sisa selame sing penting selame iki dadi wong komunis. Bagi lain ini tidak mengapa. Ini bahayanya paham komunis. Maka kaum muslimin sama-sama kita berdoa, berusaha berjuang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan yang terpenting jaga persatuan kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka tan saya kawula pilih kata asal patipun kula nyuwun agung pamunten ila munawila liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi